Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kang Masyari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal ilmiah atau jurnal penulisan, penyusunan artikel atau makalah di jurnal ilmiah. Sebelum kita berlanjut pada materi hari ini, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artikel ilmiah atau makalah ilmiah yang dimuat di jurnal itu merupakan bagian dari penulisan ilmiah yang akademik murni, di mana sebelumnya kita telah membahas bahwasanya karya ilmiah itu ada kalanya populer, di mana di situ disebutkan bahwasanya artikel ilmiah populer itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, yang akrab di telinga masyarakat, yaitu pembaca umum, dan dimuat di media cetak maupun elektronik yang sifatnya umum seperti majalah, seperti website yang berbasis WordPress maupun blogspot.com dan sebagainya, atau di media cetak massa. Hal ini berbeda dengan karya ilmiah akademik, di mana di situ disebutkan bahwasanya di sini ditujukan, yaitu sasaran pembacanya adalah sasaran pembaca khusus, yaitu kalangan akademisi baik di kampus, para guru maupun para profesional di berbagai bidang. Nah, apa itu artikel ilmiah ataupun makalah ilmiah? Nah, sebetulnya makalah ilmiah ya, itu tentunya berisi tentang hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa berupa dua. Yang pertama, penelitian yang sifatnya literal atau penelitian pustaka atau library research, di mana penelitinya itu hanya berbasis pada teks-teks yang ada di buku, kemudian ditelaah dan ditulis ya dengan menggunakan bahasa dia sesuai dengan yang ditemukannya. Biasanya menggunakan kutipan-kutipan, baik itu kutipan langsung apa adanya maupun kutipan tidak langsung menggunakan parafrase. Kemudian diambil berdasarkan kebutuhan tertulis. Penelitian yang kedua yaitu penelitian lapangan atau field research, atau para peneliti atau penelitinya itu terjun ke lapangan secara langsung melalui observasi, melalui wawancara, ya, melalui dokumentasi, mengambil di tempat kejadian atau di tempat objek penelitian. Ini makalah ilmiah biasanya berisi dua hal itu. Selain itu, ada kalanya makalah ilmiah itu berisi tentang penelitian di laboratorium. Bisa saja, misalnya biologi, penelitian biologi, dia juga di lapangan tapi kadang-kadang di laboratorium, uji tes laboratorium, kemudian dituliskan hasilnya di makalah ilmiah atau di makalah ilmiah atau artikel ilmiah yang nantinya akan dimuat di dalam jurnal ilmiah. Selain juga sebetulnya ada juga penelitian yang penelitian pengembangan atau R&D, research and development, hasil dari penelitian-penelitian yang ada ya, dan pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan tertentu kemudian dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah. Publikasi ini sangat penting bagi seorang peneliti, sebab kalau hasil penelitian atau hasil risetnya itu tidak dipublikasikan, maka seperti sia-sia begitu. Baiklah, marilah kita simak apa itu jurnal ya. Kita kembali ke jurnal dulu, karena sejatinya artikel ilmiah itu ya publikasinya adalah di jurnal ya. Apa itu jurnal? Jurnal adalah sebuah publikasi periodik ya, dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Artikel atau
bisa dengan paper atau makalah. Dalam hal ini biasanya jurnal diterbitkan ya rata-rata interval waktu seperti 4 bulan atau setiap tahun ya, 4 bulan sekali ya, atau setahun sekali. Ada juga yang per semester ya, setiap 6 bulan sekali. Jurnal memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah Professional of Trade Journal, Popular Journal, dan Scholarly Journal ya. Pada umumnya jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat ya. Bisa 6 sampai 8 halaman ya. Kadang-kadang ya rata-rata jurnal itu berisi ya sekitar paling panjang itu ya sekitar 15 halaman itu udah paling panjang. Yang terpenting dia itu bernilai ilmu pengetahuan yang padat, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele, tidak ada tambahan bahasa-bahasa yang tidak baku dan sebagainya. Oke. Bagaimana susunan jurnal? Ya, susunan jurnal maksudnya makalah ilmiah. Ya, sebetulnya kalau sebelum kita bahas masalah susunan atau sistematika, sebetulnya jurnal atau makalah ilmiah atau artikel itu adalah ya sederhananya bisa diartikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah akademik yang disajikan di dalam jurnal. Itu secara umum menggunakan bahasa yang lugas, ya, singkat dan padat dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu, ya, dan ditujukan untuk masyarakat atau kalangan akademisi. Susunan jurnal yang benar atau sistematikanya, ya, jurnal ilmiah itu terdiri dari diawali oleh judul, ya. Biasanya judul itu di bawahnya ditulis dengan nama penulis, kemudian email atau ditambah juga dengan latar belakang dia dari lembaga mana atau institusi mana begitu ya, apakah itu dari kampus, apa itu dari lembaga ilmu pengetahuan tertentu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan dengan abstrak. Abstrak itu ditutup dengan kata kunci. Nah, abstrak itu menjelaskan summary atau singkat ya, penjelasan singkat ya, dan tidak terlalu jelas, namanya juga abstrak ya, menjelaskan tentang isi jurnal ya. Ditulis di situ abstrak dengan tujuan supaya pembaca itu memiliki gambaran singkat tentang isi makalah atau artikel yang disajikan di dalam tulisan itu dalam jurnal. Biasanya memuat tentang latar belakang mengapa menulis jurnal ini, apa pentingnya begitu ya, apa pentingnya menulis makalah atau jurnal ini. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang pertanyaan penelitian ya, atau rumusan masalah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian atau kerangka teori ya, atau ditambah dengan kerangka teori. Selanjutnya hasil penelitian. Semuanya disajikan secara singkat dan padat. Ditutup dengan kata kunci yang terkait dengan istilah-istilah tertentu, di mana kalau kita ketik kata itu di Google maka akan mudah bermunculan termasuk artikel kita. Kemudian yang ketiga yaitu setelah abstrak dan kata kuncinya itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah. Mengapa kita menulis jurnal ini, begitu ya? Mengapa kita menulis makalah ini? Apa pentingnya judul atau tema yang kita bahas saat ini? Yang berikutnya yaitu bahan atau kajian terdahulu ya, kajian terdahulu kerangka teori yang membahas tentang permasalahan ini ya. Bila mana permasalahan yang kita bahas ini sudah dibahas oleh orang-orang terdahulu, oleh peneliti terdahulu, maka kita sebutkan ya, dan usahakan tidak ada pengulangan pembahasan begitu. Dan bahan materi terdahulu itu bisa menjadi pijakan bagi kita untuk melakukan penelitian lebih mendalam atau pengembangan atau berkaitan dengan hal-hal yang lain yang belum dikaji oleh peneliti pendahulu itu. Selanjutnya yaitu kita
sebutkan metodologi penelitian, metode apa yang kita gunakan dalam melakukan penelitian pada jurnal yang kita tulis ini. Ini masih dalam pendahuluan sebetulnya. Dan bisa jadi metodologi yang kita gunakan itu menggunakan kualitatif, deskriptif, ya, dan dengan segala jenisnya, atau menggunakan kuantitatif, ya, analisis perbandingan, analisis pengaruh dan sebagainya, menggunakan angka-angka statistik. Begitu juga kita sebutkan juga teknik pengumpulan datanya, apakah menggunakan observasi, penelitian lapangan, atau penelitian library research atau dan sebagainya. Kemudian kita sebutkan juga teknik pengumpulan datanya, apakah menggunakan interview, apakah menggunakan menggunakan survei, ya, ataukah dokumentasi dan sebagainya. Setelah itu kita sebutkan metode dan hal sebagainya, kemudian hasil dari penelitian itu, hasilnya. Kemudian pembahasan, ya. Pembahasan atau isi. Ya, isi yaitu bagaimana kita memaparkan hasil penelitian kita di dalam jurnal ini, hasil penelitian baik library maupun lapangan. Setelah itu kita bahas secara mendalam, kemudian kita analisis menggunakan metode yang telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, begitu. Setelah itu kita simpulkan. Kesimpulan ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan di dalam latar belakang masalah, di dalam rumusan masalah. Misalnya ada 2 pertanyaan, maka di kesimpulan juga ada 2 jawaban. Begitu juga bila mana ada 3 pertanyaan di latar belakang masalah atau rumusan masalahnya kita sebutkan 3, maka jawaban di kesimpulan ada 3 hasil dari penelitian itu. Setelah itu ditutup dengan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang kita kutip darinya. Itu singkat kata daripada sistematika penulisan jurnal atau artikel atau makalah ilmiah di dalam jurnal. Terkait dengan judul ilmiah, judul di dalam makalah ilmiah di dalam jurnal itu harus memiliki judul yang jelas. Dengan baca judul, pembaca, ya, akan mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki makna ganda, harus jelas, ya. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata dalam jurnal bahasa Indonesia. Biasanya kalau bahasa Inggris